Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar semua baik? Mudah-mudahan di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mendengarkan materi saya. Di era globalisasi sekarang ini, peran media sosial sangat penting sekali. Perkembangan informasi sudah tidak bisa dihitung per hari atau per jam. Tapi perubahan sudah hitungan per detik, tiap saat banyak informasi baru yang dapat diakses dengan mudah. Contohnya dengan video ini. Semenjak ada corona, anak-anak selalu belajar di rumah dengan cara daring, belajar jarak jauh. Ya. Contohnya seperti ini, kita bertemu dengan YouTube karena suatu hal yaitu corona. Mohon anak-anak diperhatikan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai teman-teman ya. Di samping itu anak-anak bisa absen nanti lewat link yang saya berikan. Jadi saya ketahui kalau nanti tidak ada yang absen berarti tidak hadir. Jadi saya bisa memantau apakah mereka mengikuti materi saya. Baiklah, kita mulai saja. Kira-kira perlu perkenalan? Ya, kita perlu kenal. Nama saya Sri Wayuniati, sebagai Waka Kurikulum di Mantarakan dan Man Ince. Ya, Man Ince itu Man Insan Cendekia. Lalu saya akan memberikan tentang kurikulum. Kurikulum itu tentang pembelajaran dalam sekolah. Kurikulum di sini akan saya kupas satu persatu, yaitu nanti sebentar saya ambilkan file-file saya. Ya, sebentar saya hentikan sejenak. Baiklah, kita mengenai kurikulum Madrasah Aliyah Negeri dan Man IC Tarakan tahun pembelajaran 2020-2021. Pertama-tama kita harus tahu struktur kurikulum. Apa struktur kurikulum? Ya. Di sini struktur kurikulum untuk semester ganjil misalkan. Diman dan Man IC persiapan Tarakan tahun pembelajaran 2020-2021. Untuk bidang studi yang perlu diketahui, bidang studi tidak sama dengan kelas-kelas di sekolah di umum. Jadi di situ ada Al-Quran Hadis, ada Akidah Akhlak, Fikih, SKI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah, Seni Budaya, lalu muatan lokal atau ini ya, seni budaya atau muatan lokal, lalu penjas, prakarya, dan kewirausahaan. Next, lalu apa itu prakarya dan kewirausahaan? Lalu matematika. Untuk kelompok peminatan di sini dibagi dua, yaitu kelas IPS dan kelas IPA. Untuk kelas IPA di sini kelompok A wajib, ini yang wajib. Lalu yang kelompok B juga kelompok wajib. Kelompok wajib di sini harus semuanya IPA dan IPS mendapatkan pelajaran ini. Lebih jelasnya saya lihatkan di ini yang lebih jelasnya ya. Struktur kurikulum yang kita buat. Lebih jelasnya di sini untuk pelajaran wajib, kelompok wajib yang ini ya. Kelompok wajib itu di sini ada berapa? Ada 13
wajib A dan wajib B. Di sini ditempuh untuk program IPA dan IPS. Semua mendapatkan pelajaran kelompok wajib A dan kelompok wajib B. Akan tetapi untuk kelompok IPA bukan kelompok wajib, peminatan, untuk peminatan IPA akan mendapat matematika peminatan. Selain matematika wajib, dia mendapatkan matematika peminatan, lalu biologi, fisika, kimia. Untuk kelompok IPS akan selain kelompok wajib tadi dapat mendapatkan geografi, sejarah, lalu sosiologi, ekonomi. Sejarahnya ini sama sejarah yang di atas kelompok wajib, beda. Kelompok sejarah wajib di sini semua dapat IPA maupun IPS. Akan tetapi untuk peminatan ini yang kelompok IPS saja yang mendapatkan sejarah peminatan. Setelah itu untuk lintas minat pada program IPA itu akan mendapatkan bisa memilih matematika, biologi, fisika, kimia. Nah, nanti yang mengatur untuk lintas minat ini adalah kurikulum. Lalu untuk lintas minat kelas MIA, ya. Kalau tadi kelas bukan MIA ya, ini IPA dan IPS ya. Sekarang sudah berubah. Di sini IPS. Jadi kebalikan. Ya. Yang mata pelajarannya IPA tetapi digunakan untuk kelompok IPS. Sedangkan yang pelajarannya kelompok IPS digunakan kelompok IPA. Ini namanya lintas. Jadi nanti ada yang lintas minat kelas IPA. Ya, lintas minat kelas IPA itu memilih di sini geografi, lintas minat geografi, lintas minat sejarah, sosiologi, ekonomi. Untuk bahasa Inggris ini bisa kelompok bahasa, sebenarnya ada bahasa, tetapi bisa memilih nanti ada yang bisa untuk kelompok IPA memilih sama IPS memilih bahasa Inggris. Jadi bisa dua-duanya untuk bahasa karena di sini tidak ada program IPS. Program bahasa cuma program IPA dan IPS. Selanjutnya untuk tugas pembelajaran dari sini tadi, nah, tim manajemen sekolah, bagian tugas tambahan guru, yaitu di sini ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Wakil di sini ada 4 ditambah 1 lagi untuk Man IC. Di sini wakil kepala sekolahnya adalah Pak Said Midar Said Hadi, STMSI. Sedangkan wakil kepala sekolah urusan kurikulum saya sendiri, ya. Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan Bu Bungawati SPD. Wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana Muhammad Farhan SAG. Wakil kepala sekolah urusan humas Erikson Setiawan SPD. Lalu tambah 1 wakil kepala sekolah di Man IC adalah Pak Syarudin SAG. Sedangkan untuk bimbingan konseling, bimbingan intrakurikuler, ya, mana tadi? 14. Ya. Sebelum bimbingan konseling, sebelum ekstrakurikuler, salah tadi sudah ini. Lalu ini kepala pembina koperasi, kepala dan pembina koperasi. Kepala tuh ada di sini untuk jabatan kepala perpustakaan Bu Eni Sustawati,
Lalu Kepala Lab Komputer Bu Iis Aisyah Ahidia, Kepala Lab IPA Bu Warsini SPD, Ketua Koperasi Pak Madi Saleh, lalu Bendara Koperasi Bu Nelly Soryansih. Ya. Sekarang pembina ekstrakurikuler. Di sini banyak pembinanya ya. Nah, saya bacakan nanti habis waktunya. Nah, ada kesenian, pramuka, voli, pramuka putra, pramuka putri. Ya, untuk wajibnya itu untuk pramuka itu pilihan wajib. Ya, harus mengikuti semuanya, baik putra maupun putri. Lalu nanti ditambah untuk eskul yang lain. Ada kir, ada tahfiz ya. Untuk pembina tahfiz ada. Lalu minding, siapa yang punya kreasi ini bisa untuk mindingnya diisi. Setiap hari bisa diganti. Lalu desain grafis, kalau ingin bikin desain bisa sama Pak Nopi nanti. Pembina watangan ya, lingkungan, misalkan lintas alam apa bisa watangan. Lalu pembina PMR, Olimpiade Biologi, PISR, ya, UKS, Adiwiyata, Marching Band, ada lagi robotika, ada yang gemar bikin robotika, merancang robot, bisa juga nanti sama Pak Purwon. Lalu Olimpiade ini bisa diikuti nantinya. Untuk pembina Rohis Putra, Rohis Putri, nanti adalah acara keagamaan bisa ke Rohis. Futsal, yang gemar futsal bisa sama Pak Yudi. Paskibraka sama Pak Tony. Pencak silat ada Pak Partono. Lalu ada Olimpiade lagi ya, sepak takraw sama Pak Malik. Sepak takraw Pak Malik ya. Lalu pembina basket Pak Hardani. Nah, untuk koordinator PKB itu untuk guru. Selanjutnya ini guru tuh ada jadwal piket. Sehari itu ada 2 di man lama dan satunya man IC ya, man yang lama dan man IC 1. Di sini nanti bisa dilihat di papan guru atau minta dari wali kelasnya masing-masing. Untuk wali kelas di sini untuk Bu Dera Suhaini 10 IPA 1 Putri, Pak Ridwan SAG 10 IPA 2 Putra, Asma SPD 10 IPS 1 Putri, Dera Asmiati 10 IPS 2 Putra, Bu Andi Ferial SPD 11 IPA 1 Putri, Pak Hardani SPD 11 IPA 2 Putra, Budidaya 11 IPS 1 Putri, Bu Nurul Hayati 11 IPS 2 Putra. Bu Dewi Andriani SPD 12 IPA 1 Putri, Furkon ST 12 IPA 2 Putra, Suryati Jamaluddin 12 IPA 3 Putri ya. Lalu Bu Nida Hairani SPD 12 IPA 4 Putri. Lalu ini ada baru lagi Bu Nelly Soryansih 12 IPS 1 Putri, Abdul Malik 12 IPS 2 Putra, Pak Nopi 12 IPS 3 Putra. Lalu ada tambahan 2 dari Man IC, Bu Hera Hestiana Sari SPD 10 IPA 3 Putri, Adli Fitrian SPD 10 IPA 4 Putra. Lanjut. Nah, di sini ada yang mengajar, siapa-siapa yang mengajar di sini ada ya.
seperti Pak Malik, Bu Eni, Bu Warsini, saya sendiri adalah ngajar matematika wajib. Lalu Bu Sueni fisika, Pak Malik Pak Malik tadi olahraga, Pak Mardi Saleh Quran Hadis, Bu Iis PKN, Bu Asmiati Akidah Akhlak, Pak Erikson adalah bahasa Inggris, Pak Sarudin SKI dan fikih. Lanjut. Nah, sini Pak Farhan bahasa Arab, Pak Ridwan fikih, Bu Nelly biologi, Bu Ridaya ekonomi, Pak Furkon fisika, Bu Bungawati PKN, Bu Andi Ferial bahasa Indonesia, Bu Nurul bahasa Indonesia, Bu Suryati bahasa Inggris. Lalu Bu Haslidia adalah matematika. Lanjut. Bu Sri Supatmi seni budaya, Bu Siti Hasna akidah akhlak dan Quran hadis, Bu Sulang seni budaya SKI, Bu Hasma ekonomi secara wajib, Bu Pipit matematika peminatan dan matematika wajib, Pak Yudi olahraga, Bu Hera kimia, Pak Atifitian penjas dan kewirausahaan atau prakarya, Bu Nida kimia secara wajib. Lalu Bu Fitrianti SPDGR geografi dan lintas minat geografi. Lanjut, Bu Fatmawati adalah geografi, lintas minat geografi dan sejarah peminatan. Pak Nopi prakarya, lalu Bu Dewi matematika peminatan, Bu Rosnawati bahasa Indonesia dan sejarah peminatan, lalu Bu Nopi bahasa Arab dan sejarah wajib, Bu Rita adalah BK, Bu Sisilia adalah geografi dan lintas minat geografi. Setelah itu Bu Siti Hadijah sejarah peminatan bahasa Inggris lintas minat bahasa Inggris. Lalu Bu Rikawati BK, lalu Bu Salmawati MPD ini bukan SPD ya, sosiologi, lalu Pak Hardani matematika wajib, lalu Pak Andriono bahasa Inggris. Guru di sini ada 42 guru. Ya. Selanjutnya nanti ada kalau nanti seandainya sebentar, ini tugas-tugasnya tadi sudah. Seandainya nanti ada jadwal normal, nih jadwal normal. Kalau jadwal normal sudah selesai pandemiknya, bisa menggunakan ini. Jadi kita 7.15 mulai sudah masuk, ya. Lalu pulangnya tuh sampai jam 14.40, jam 2.40. Itu kalau sudah tidak ada pandemi. Tetapi untuk saat ini karena PJJ atau belajar dengan jarak jauh, maka menggunakan jadwal yang ini. Sementara saya ringkas, tadinya yang matematika 4 jam dalam 1 minggu saya buat 3 jam saja dengan durasi waktu cuma 30 menit. Biasanya 45 menit atau 40 menit. Tapi untuk COVID ini ya, jadi saya ringkas jadi 30 menit. Jadinya seperti ini, nanti di-share sama wali kelasnya masing-masing. Terus mengenai nih kalender pendidikan. Ini ada semua kalendernya untuk kalender pendidikan Madrasah Aliyah. Ya, kita normalnya di sini 3 hari masih mat sama. Sedangkan di sini tanggal 16 baru mulai pembelajarannya. Ya. Oke. Lanjut ke sekarang kriteria kenaikan kelas.
Kriteria kenaikan kelas, ya salah nih. Ini perlu diketahui, untuk kenaikan kelas, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Jadi tidak boleh ya, paling utama adalah sikap, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Lalu, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap. Nilai diambil dari rata-rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Jadi hati-hati ini, kalau ada yang tidak tuntas segera dituntaskan. Bagaimana caranya? Jangan sampai tidak naik kelas. Lalu ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 10% dalam 1 tahun. Ya, artinya 24 kali dalam 1 tahun. Jadi jangan sampai dalam 12 bulan kamu lebih dari 24 kali alpha, langsung tidak naik itu sudah tidak dilihat dari mana dia langsung tidak naik ya. Lalu hafalan surat pendek. Yang pertama, naik kelas 10 ke kelas 11 hafalan 20 surah. Ini diwajibkan. Dari sekarang bisa menghafal, dicicil ya. Yang kedua, nilai naik ke kelas 11 ke kelas 12 hafal 30 surah, artinya lanjutan dari hafalan di kelas 10. Tadi hafal 20 surah, ditambah lagi sampai 30 surah. 37 surah itu ada juz 30. Ya, artinya 1 juz sudah harus hafal di kelas 2 naik kelas 3 atau kelas 11 naik ke kelas 12. Untuk ke kelas 12 ya, ini salah nih. Kelas 12 mau lulus ini maksudnya ya, ini masih ada kesalahan ya. Untuk kelulusan hafalan kelas 12 itu selebihnya dari 37 itu mungkin bisa berapa surah lagi kan ya, mungkin 10 ya, atau kalau berat ya 5 gitu bisa. Jadi jangan sampai mundur, artinya jangan sampai tadinya 37 surah hafal karena sesuatu dia tambah turun. Nah itu tidak bisa, harus naik terus. Untuk kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Jadi kalau sudah ditetapkan Dewan Guru tidak bisa digugat ya, diambil gugat tidak bisa, harus disepakati. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA ya. Lalu yang terakhir, nah ini kriteria kriteria kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus dari MAN, Tarakan atau MAN IC nantinya setelah memenuhi kriteria menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Peserta didik telah mengikuti program pembelajaran seluruh mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Tarakan. Dalam pemenuhan persyaratan ini dilihat pada kelengkapan laporan hasil belajar yang tercantum pada rapot yang dimiliki peserta didik mulai semester 1 sampai semester 6. Lalu memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, tidak boleh C ya. Untuk sikap tidak boleh nilai cukup ya, harus baik. Lulus ujian sekolah standar nasional, misalkan ada USPN ya lulus USPN ya, harus itu. Lalu kriteria lulus ujian sekolah berstandar nasional, ini sudah tadi ya USPN.
Lalu mengikuti ujian nasional atau penggantinya. Misalkan ada penggantinya ujian nasional ya ikuti aja, kalau tidak diikuti ya mungkin ya tidak bisa lulus. Lalu mengikuti USBN yaitu matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya. Biasanya kalau tiap tahun berganti ya tidak tahu namanya rancangan ya ini yang sudah-sudah ya. Mengikuti UMBN itu apa? Di situ materi agama, seluruh materi agama biasanya ada 3, yang biasanya dulu 5, tapi yang di UMBN kan biasanya 3, turun lagi, tadinya 5 jadi 3. Lalu mengikuti ujian praktek mata pelajaran Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Bahasa Arab, dan penugasan pada mata pelajaran SKI dengan nilai minimal sesuai kriteria tuntasan minimal pada setiap mata pelajaran. Ya, ini harus mengikuti dari guru mata pelajaran sendiri. Apakah dia praktek ya, harus diwaspadai. Jadi ada yang tidak mengikuti praktek, misalkan memandikan jenazah itu pasti ada itu nantinya. Ya, suruh praktek untuk memandikan jenazah, artinya bukan memandikan jenazah atau mengafani, bisa juga itu nanti praktek kalau ada orang meninggal bisa kita datang ke sana sama gurunya itu diajari bagaimana caranya untuk memandikan mayit. Artinya kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan ya, tidak dicampur. Terus cara mengafani bagaimana, ya itulah prakteknya seperti itu biasanya. Langsung terjun langsung biasanya untuk pelajaran fikih itu. Lalu memiliki nilai rata-rata minimal 73 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan nilai minimal 70 untuk setiap mata pelajaran. Di sini mengambil KKM-nya adalah 70. Jadi jangan sampai anak-anakku nilainya adalah 70, itu paling minim sekali. Jadi jangan sampai. Jadi di atasnya paling tidak 73. Ya, kalau nilai aman, tapi jangan cara nyari nilai aman aja, usahakan yang terbaik ya, bisa 80, 90 ya itu. Lalu kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru juga. Jadi untuk kelulusan bukan pusat yang menentukan, tetapi sekolah yang menentukan. Ya, baiklah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan nanti di WA bisa ya. Kalau ada sesuatu, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.